Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Aulia dari jurusan Ilmu Komputer. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul use case presentasi. Ini sebenarnya udah dijadiin PDF ya, cuman buka lagi pakai Canva gitu. Oke, kita tampilin aja ya. Begini. Nah, sudah ya. Nah, next. Jadi di sini, apa itu use case? Use case diagram adalah salah satu dari berbagai jenis diagram, bisa dibilang UML, yaitu Unified Modeling Language, yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Tentunya, use case diagram merupakan sesuatu yang mudah dipelajari, langkah awal untuk melakukan permodelan. Tentu perlunya suatu diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dengan aksi sistem itu sendiri, seperti yang terdapat pada use case diagram. Yang kedua, fungsi dari use case. Yang pertama itu berguna memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Yang kedua, mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. Yang ketiga, sebagai bridge atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Slide ketiga, ada manfaat dari use case. Di sini ada 5 manfaatnya. Yang pertama, menggunakannya sebagai kebutuhan verifikasi. Yang kedua, menjadi gambaran interface dari sebuah sistem, karena setiap sistem yang dibangun harusnya memiliki interface. Yang ketiga, ada mengidentifikasi siapa saja orang yang dapat berinteraksi dengan sistem, serta apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Yang keempat, memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem sehingga tidak membingungkan. Yang kelima, memudahkan proses komunikasi antara domain expert dan end user. Di sini ada apa saja komponen dari use case. Yang dapat dua dong. Iya, sebenarnya ini ada banyak komponennya, cuman saya cuma dapat segini. Yang pertama itu sistem. Sebuah sistem digambarkan ke dalam bentuk persegi. Fungsinya untuk membatasi use case dengan interaksi dari luar sistem. Sistem pada umumnya diberikan yang sesuai. Label yang sesuai. Namun, umumnya sistem ini tidaklah diberi gambar karena kita tidak terlalu memberikan makna pada sebuah diagram. Yang kedua, ada aktor. Banyak yang berspekulasi bahwa aktor adalah bagian dari diagram. Padahal, apabila kita mencari informasi lebih dalam mengenai soal ini, ternyata aktor bukanlah bagian dari diagram. Seperti bisa dibilang ya, peran aktor ini sangat penting. Tentunya menciptakan use case jadi lebih mudah. Fungsi aktor menjelaskan siapa saja yang bisa berinteraksi dengan sistem. Aktor akan memberikan informasi kepada sistem serta menerima informasi dari sistem. Keduanya bisa terjadi secara bersamaan. Di sini ada beberapa alasan mengapa aktor dapat berhubungan dengan sistem lain. Jadi, aktor ini bisa ada alasannya kenapa dia bisa berhubungan dengan sistem lain. Yang pertama, jika terdapat relasi sistem lain dengan sistem yang sedang dibuat. Yang kedua, terdapat external resource yang digunakan oleh sistem. Yang ketiga itu karena adanya kepentingan terhadap sistem, yaitu alur informasi baik penerima maupun arus sistem saling memiliki kepentingan. Dan yang terakhir, terdapat seseorang atau pihak lain yang akan mengelola sistem. Nah, seperti yang kita tahu, di sini ada simbol-simbol pada use case diagram. Nih ada simbol-simbolnya ya. Zoom aja kali ya. Bisa nggak ya? Bentar dicoba dulu.
Oke. Nah, dah. Segini aja. Di sini ada simbol kayak bentuk orang gitu. Di sini ada bentuk kayak orang gitu. Aktor memiliki peran orang, sistem yang lain atau alat ketika berkomunikasi dengan newscast. Bisa dibilang ini tuh kayak aktor gitu. Di sini ada kayak bentukannya tuh kayak gini lah ya. Kayak gini lah ya bentukannya. Bisa dibilang kayak bentukan bulatan di flowcard. Terus di sini ada use case, abstraksi, dan interaksi antara sistem dan aktor. Di sini ada tanda panah yang bisa dibilang association, abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Di sini ada tanda panah juga, teman. Di sini ada giniannya ya. Ada generalisasi menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Di sini ada include menunjukkan bahwa satu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Yang terakhir ada extended gitulah ini, menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Di sini ada beberapa aplikasi untuk membuat use case. Untuk membuat sebuah use case diagram, tentunya aku membutuhkan tools atau aplikasi. Berikut ini adalah beberapa aplikasi yang bisa mungkin kalian gunakan. Yang pertama ada Draw.io, yang kedua ada Star UML, yang ketiga ada Visio, yang keempat ada Umlet. Coba aja, ada kok di websitenya. Terus ini aku pakai use case diagramnya pembayaran OVO ya. Nih, kita jelasin dulu nih. Taruh. Kerin. Oke, gini lah ya. Ini tuh ada user kan. User pertama, kita ke top up. Habis ke top up, kita ke saldo. Ini bagi yang mau top up. Terus, kalau misalkan mau transfer, sesama OVO atau sesama rekening, gitu kan. Terus dia tinggal payment ke tagihan gitu. Tapi kalau misalkan mau daftar gitu, mau daftar ke OVO-nya, kita harus login terus daftar, validasi data. Habis itu kita ke antara transfer kalau nggak top up. Habis setelah antara top up ataupun transfer, kita ke payment, baru ke pemesanan gitu. Gitu intinya. Nah, oke. Nah, OVO ini bisa dibilang aplikasi pintar yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi OVO Cash serta berfungsi untuk mengumpulkan poin di banyak tempat. Misalnya bisa dibilang OVO Points. Inilah contoh use case diagram studi kasus pada OVO. Jadi kita bisa transfer ke mana aja pakai OVO, dari OVO ke bank lain, sesama beda bank ataupun sesama OVO atau mana gitu, bisa gitu. Nah, terus next. Nah, nih ya ini yang penjelasan tadi ya, cuman kayaknya penjelasan aku kurang jelas nih. Jadi yang pertama itu kan user, orang yang dapat mengakses menggunakan aplikasi OVO mulai dari login ke aplikasi hingga melakukan aksi terhadap aplikasi seperti top up saldo, transfer, dan payment. Yang kedua ada register. Register tuh kayak pendaftaran gitu ya. Register merupakan langkah pertama yang dilakukan user ketika ia tidak mempunyai akses pada OVO, mendaftarkan data diri dalam aplikasi agar dikenali. Nah, seperti yang tadi saya bilang. Terus yang ketiga ada login. Setelah kita udah dapetin akunnya nih dari register, nah kita harus login dan mengakses berbagai fitur aplikasi OVO. Yang keempat ada top up, suatu kegiatan yang dilakukan user untuk mengisi uang saldo OVO. Terdapat dua pilihan alternatif untuk melakukan top up saldo, yaitu melalui ATM atau internet banking. Pilihannya cuma itu. Yang terakhir ada payment. Ketika user memilih menu payment, maka user dapat melakukan pembayaran lewat aplikasi gitu. Oke, next. Oh, udah habis. Mungkin itu saja kali ya yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf kalau saya ada berbeda kata atau bagaimana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.